Halo semuanya, perkenalkan nama saya Armareta Berliana Kristanti dengan NIM 413221068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perfusion MRI, yaitu dengan mengambil satu topik Dynamic Stability Contrast atau DSC. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai MRI perfusi. MRI perfusi merupakan suatu teknik pencitraan medis yang canggih yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio yang digunakan untuk mengukur aliran darah ke jaringan tubuh, khususnya pada otak. Dalam teknik ini memanfaatkan prinsip resonansi magnetik untuk menghasilkan gambar yang detail mengenai aliran darah melalui pembuluh darah pada suatu area tertentu. Perfusi MRI ini memberikan informasi tambahan yang tidak diperoleh dari MRI biasa. MRI perfusi memiliki keunggulan yaitu yang pertama non-invasif, yang kedua sensitif terhadap perubahan aliran darah yang kecil, yang ketiga yaitu dapat digunakan dalam berbagai kondisi neurologis, dan yang keempat yaitu memungkinkan evaluasi kuantitatif aliran darah. MR perfusi sendiri terbagi atas tiga teknik yaitu Dynamic Stability Contrast atau DSC, yang kedua Dynamic Contrast Enhancement atau DCE, yang ketiga yaitu Arterial Spin Labeling atau ASL. Kemudian perfusi MR DSC atau kontras kerentanan dinamis pada MRI merupakan suatu metode berbasis kontras eksogen dan bergantung dengan penyuntikan melalui intravena menggunakan zat kontras paramagnetik seperti kontras yang mengandung kandungan gadolinium yang digunakan untuk menghasilkan bolus yang terdefinisi dengan baik dalam memberikan informasi kuantitatif tentang eh, permeabilitas dan aliran darah. MRDSC sendiri dapat digunakan untuk mengukur perfusi otak secara non-invasif melalui pengukuran hemodinamik seperti volume darah pada aliran otak dan aliran darah dari tumor intrakranial. Pencitraan MRDSC ini berkaitan dengan angiogenesis tumor. Perfusi MRDSC menunjukkan bahwa nilai RCBF maksimal rata-rata pada meningioma tingkat rendah lebih tinggi dibandingkan dengan meningioma yang tingkatnya lebih tinggi. Pada teknik ini menggunakan pencitraan yang sangat cepat dalam menangkap fase pertama dari zat kontras. Oleh karena itu, seringkali disebut dengan MRI pelacakan bolus. Eh, Setelah bolus zat kontrak disuntikkan, sinyal hemodinamik MRDSC bergantung pada waktu relaksasi T2 maupun T2 star dan menurun sementara karena efek kerentanan yang meningkat. Waktu pemindaian untuk MR Dynamics Sustainability Contrast atau DSC ini sendiri biasanya memerlukan pengambilan gambar dengan kecepatan yang sangat cepat. Seringkali waktu yang digunakan waktu resolusinya di bawah dari 2 detik. Ini penting untuk menangkap fase pertama dari bolus agen kontras saat melewati jaringan, yang biasanya berlangsung 10-15 detik setelah injeksi. Untuk prinsip kerjanya, MRDSC sendiri memanfaatkan waktu relaksasi dari T2 atau T2 star dari jaringan yang disebabkan oleh agen kontras. Setelah agen kontras disuntikan, teknik ini akan melakukan pencitraan yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu aplikasi klinisnya untuk MRDSC sendiri ini dapat digunakan pada stroke akut untuk melihat perfusi otak dan mengidentifikasi area yang mengalami iskemia. Yang kedua, neoplasma intrakranial untuk mengevaluasi vaskularisasi tumor dan karakteristik hemodinamiknya. Dan yang terakhir yaitu untuk dementia untuk menilai perfusi otak yang dapat berhubungan dengan gangguan kognitif. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.